Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Bioeduka. Di video kali ini kita akan membahas soal-soal tes CPNS TBK yang full penalaran. Semakin mendekati waktu tes, teman-teman harus semakin kuat lagi, semakin harus dipergiat lagi, ditingkatkan lagi belajarnya supaya nanti bisa mendapatkan hasil yang baik saat menjalani tesnya. Sebelum kita lanjut membahas soalnya, jangan lupa untuk subscribe, like, and share video ini sebanyak-banyaknya. Langsung kita bahas dari soal nomor 1. Dalam suatu perusahaan multinasional, keberagaman budaya dan latar belakang karyawan menjadi bagian penting dari dinamika kerja sehari-hari. Peran implementasi sila kedua Pancasila yang paling efektif dalam menjaga keberagaman ini di tempat kerja adalah, ditanyakan di dalam soal adalah implementasi atau penerapan dari sila kedua Pancasila. Bunyi sila kedua Pancasila adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi di situ saja ada kata kemanusiaan. Maka inti atau nilai yang terkandung di dalam sila kedua ini adalah bagaimana kita bisa memanusiakan manusia lain. Kita tidak membedakan suku, agama, ras, ya. Kemudian kita juga tidak merendahkan harkat dan martabat orang lain. Intinya bagaimana kita bisa memanusiakan manusia yang lain. Sekarang kita cek opsi jawabannya dari A sampai E. Yang A, menerapkan kebijakan yang adil dan setara dalam setiap aspek pengelolaan sumber daya manusia. Ini kita keep dulu karena cukup relate dengan pertanyaan pada soal. Lalu yang B, memberikan ruang bagi setiap karyawan untuk mengekspresikan budayanya masing-masing. Yang poin kedua ini, apabila setiap karyawan itu diberikan ruang atau diberikan kebebasan untuk berekspresi, tapi di sini kok sesuai dengan budayanya masing-masing. Artinya dia itu hanya menunjukkan atau memperkenalkan kebudayaannya daerahnya masing-masing, bukan secara global atau mengenalkan budaya Indonesia seluruhnya gitu ya. Jadi dia hanya memilih budayanya sendiri. Nah, ini tentunya kurang relate dengan sila kedua Pancasila. Jadi kita langsung eliminasi opsi jawaban yang B. Lalu yang C, meningkatkan interaksi antar karyawan dari budaya yang berbeda untuk menghindari konflik. Nah, kalau di sini hanya meningkatkan interaksi saja sepertinya masih kurang ya. Tapi kita keep dulu, kita lanjut ke opsi jawaban D dan juga E. Yang D, mendorong keterlibatan karyawan dalam kegiatan sosial yang mencerminkan semangat gotong royong. Kalau di sini membicarakan mengenai semangat gotong royong, maka poin D ini justru lebih cenderung ke sila kelima Pancasila, bukan ke sila kedua. Jadi kita eliminasi juga opsi jawaban yang D. Lalu opsi jawaban yang E, membentuk tim lintas budaya untuk mempromosikan kerjasama. Apabila ini kaitannya dengan kerjasama, apalagi ini sampai lintas budaya ya, ini nanti kaitannya lebih ke cinta tanah air, atau lebih cocoknya atau lebih cenderungnya adalah ke sila ketiga Pancasila. Lalu antara opsi jawaban A sama C, manakah yang lebih cocok untuk menjawab soal ini? Kita perhatikan lagi opsi jawaban yang C, meningkatkan interaksi antar karyawan dari budaya yang berbeda untuk menghindari konflik. Berarti kalau menghindari konflik itu kan artinya menghindari perpecahan. Nah, untuk menghindari perpecahan itu nanti berarti poin-poinnya itu justru lebih cenderung atau lebih mengarah ke sila ketiga Pancasila, bukan ke sila kedua. Karena hidup rukun itu merupakan salah satu butir-butir sila Pancasila yang ketiga, sehingga opsi jawaban C ini juga kurang tepat. Maka jawaban yang A itu adalah jawaban yang paling tepat untuk menjawab soal ini. Karena dengan menerapkan kebijakan yang adil dan setara dalam setiap aspek pengelolaan sumber daya manusia, maka hal ini memungkinkan semua karyawan itu tentunya akan mendapatkan perlakuan yang adil tanpa adanya diskriminasi. Yang mana hal ini tentunya sangat penting dalam menjaga keberagaman di tempat kerja. Untuk nomor 1 kita sudah dapatkan jawabannya, yakni opsi jawaban yang A. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 2.
Di era globalisasi, nasionalisme di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang dapat melemahkan rasa cinta tanah air dan persatuan bangsa. Manakah dari pernyataan berikut yang paling tepat menggambarkan tantangan terbesar yang dihadapi nasionalisme Indonesia saat ini? Yang ditanyakan adalah tantangan yang dihadapi nasionalisme di Indonesia saat ini. Oke ya, nasionalisme Indonesia saat ini. Jadi yang ditanyakan adalah yang paling relate atau yang paling sesuai dengan kondisi yang ada pada saat ini. Sekarang kita cek mulai dari opsi jawaban A. A. Penyebaran budaya asing melalui media sosial yang menyebabkan generasi muda lebih tertarik pada budaya luar dibandingkan budaya lokal. Oke, ini juga relate dengan soal. Lalu yang opsi jawaban B. Meningkatnya konflik antar suku dan agama di beberapa wilayah yang menyebabkan perpecahan dan disintegrasi bangsa. Kalau konflik antar suku dan juga agama ini adanya tidak hanya di saat ini ya, tapi memang dari dulu juga sudah ada. Kurang tepat untuk opsi jawaban yang B. Lalu kita cek untuk opsi jawaban yang C. Kurangnya kesadaran sejarah di kalangan generasi muda yang mengakibatkan penurunan penghargaan terhadap perjuangan para pahlawan. Kalau kurangnya kesadaran sejarah ini juga bukan, dan ini juga kurang relate ya apabila dikaitkan dengan kondisi saat ini. Yang D, pengaruh politik internasional yang mendorong Indonesia untuk mengikuti kebijakan luar negeri negara-negara maju. Ini juga bukan. Lalu yang E, meningkatnya arus migrasi internal yang menyebabkan pergeseran demografis dan ketidakseimbangan ekonomi antar wilayah di Indonesia. Padahal yang ditanyakan tadi adalah berkaitan dengan nasionalisme, sedangkan di opsi jawaban E justru membahas permasalahan ekonomi, sehingga opsi jawaban E ini juga kurang tepat. Maka satu-satunya jawaban yang sesuai untuk menjawab soal nomor 2 ini adalah opsi jawaban yang A, yaitu penyebaran budaya asing melalui media sosial yang menyebabkan generasi muda lebih tertarik pada budaya luar dibandingkan budaya lokal. Ya, hal ini kan karena memang pada saat kondisi sekarang ini atau pada era globalisasi ini yang paling relate atau yang paling dekat dengan kehidupan anak itu kan adalah perkembangan teknologi ya, erat kaitannya dengan perkembangan teknologi. Nah, dengan adanya perkembangan teknologi, tentu anak muda zaman sekarang itu tidak lepas dari yang namanya media sosial. Dan karena adanya media sosial ini, maka generasi zaman sekarang itu bisa mengakses informasi dari berbagai belahan dunia tanpa adanya batasan. Jadi mereka bebas mengakses informasi dari manapun sesuai dengan kebutuhan mereka atau sesuai dengan keinginan mereka lebih tepatnya ya. Nah, dari adanya hal ini tentu yang ditakutkan adalah apa yang sudah saat ini terjadi, itu para generasi muda justru merasa lebih tertarik dengan budaya luar dibandingkan dengan budayanya sendiri. Kayak misalkan generasi muda zaman sekarang yang lebih ke barat-baratan, misalkan dengan menirukan cara berpakaiannya, menirukan gaya hidupnya, atau mungkin menirukan para tokoh idola dari luar negeri yang kadang juga tidak selalu positif dan ada kalanya justru memberikan dampak yang negatif. Dan semuanya ini disebabkan karena adanya perkembangan teknologi. Dan perkembangan teknologi itu yang sekarang sedang marak atau sedang gencar terjadi di berbagai belahan bumi. Dan tentunya ini tidak bisa kita cegah ya. Yang bisa kita lakukan adalah memfilter atau menyaring mana saja yang bisa kita tiru dan mana saja yang tidak perlu kita ikuti. Oke, sehingga jawaban yang paling sesuai untuk menjawab soal nomor 2 adalah opsi jawaban yang B. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 3 ya teman-teman. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan nasional Indonesia yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Nilai-nilai yang dapat diimplementasikan oleh masyarakat dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah, jadi intinya dari soal ini adalah implementasi atau pengaplikasian atau realisasi dari Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan bermasyarakat itu yang mana? Yang A, menyadari pentingnya sikap kedaerahan untuk memperkuat persatuan. Kalau sikap kedaerahan tentu tidak bisa memperkuat persatuan ya, karena kalau apabila seseorang itu dia lebih mengutamakan daerahnya, tentunya dia akan menjadi susah untuk bersatu dengan daerah lain atau suku yang lain, sehingga jawaban A ini tidak tepat.
Lalu opsi jawaban yang B, mempertahankan kemerdekaan dengan cara berprestasi di berbagai bidang. Oke, ini sesuatu yang positif, tetapi kalau dikaitkan dengan Bhinneka Tunggal Ika, ini menjadi kurang nyambung. Lalu yang C, menerima keberagaman suku dan budaya sebagai kekayaan bangsa dan saling menghargai. Oke, ini good. Lalu yang D, mematuhi peraturan demi menciptakan kedamaian dan ketertiban. Kalau mematuhi peraturan hanya demi ini ya, hanya demi menciptakan kedamaian dan ketertiban, ini masih kurang, jawabannya masih kurang, bobotnya masih kurang dibandingkan dengan yang C. Seharusnya kalau dia mematuhi peraturan itu ya memang atas dasar kesadarannya sendiri, bukan kok hanya semata-mata ingin menciptakan kedamaian dan ketertiban. Lalu yang E, mengembangkan sikap kebanggaan terhadap budaya sendiri dalam kehidupan bermasyarakat. Harusnya jangan hanya budayanya sendiri ya, tetapi seluruh budaya yang ada di Indonesia, kita harusnya sama-sama merasa bangga dan menjadikan hal itu sebagai kekayaan bangsa, dan tentunya yang paling penting kita harus bisa saling menghargai. Maka jawaban untuk soal nomor 3 itu adalah opsi jawaban yang C. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. UUD 1945 sebagai Konstitusi Negara Indonesia mengatur berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk hak asasi manusia, sistem pemerintahan, dan keadilan sosial. Manakah dari pernyataan berikut ini yang paling tepat menggambarkan implementasi prinsip-prinsip UUD 1945 dalam konteks keadilan sosial? Oke, A, pemerintah menerapkan kebijakan subsidi BBM untuk semua lapisan masyarakat. Ya nggak bisa ya, karena kan kondisi seluruh masyarakat itu kan berbeda-beda ya. Ada yang perekonomiannya menengah ke bawah, ada yang menengah ke atas. Nah, kalau subsidi diperuntukkan untuk yang kalangan menengah ke atas, ya tentunya itu kurang tepat ya kan, karena harusnya kalau subsidi itu yang untuk golongan menengah ke bawah. Lalu yang B, pemerintah memberikan program bantuan langsung tunai yang difokuskan kepada masyarakat miskin. Oke, jadi ini tujuannya adalah untuk penyetaraan ya. Boleh untuk opsi jawaban yang B. Kita bandingkan dengan opsi jawaban C, D, dan E. C, pemerintah memberikan kemudahan akses pendidikan tinggi kepada siswa yang berprestasi. Kadang itu banyak ya siswa yang berprestasi, tapi terkadang tidak semua anak itu berkesempatan untuk mendapatkan beasiswa. Ini berdasarkan pengalaman pribadi. Dulu pada saat sekolah, banyak sekali teman-teman yang memiliki prestasi yang luar biasa, tapi ternyata ketika mau mengenyam pendidikan tinggi, dia terbatas oleh kondisi ekonomi, terhalang oleh kondisi ekonomi, dan ternyata ketika mendaftarkan untuk mendapatkan beasiswa pun tidak dapat gitu, atau dia tidak lolos untuk mendapatkan itu. Dan justru teman-teman yang tidak kita duga sebelumnya, ya mungkin kalau dilihat dari nilainya itu kurang tepat untuk mendapatkan beasiswa. Jadi terkadang itu ada beberapa program yang mungkin tujuannya baik, tetapi terkadang tidak sesuai untuk peruntukannya. Yang B ini, yang C ini maksudnya ini bagus, tetapi kita cek dulu opsi jawaban yang lain. Yang D, pemerintah menerapkan pajak yang sama bagi semua warga negara. Mungkin di sini maksudnya adalah berlaku adil, tetapi yang namanya adil itu bukan maksudnya sama rata ya, tetapi adil itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya atau sesuai dengan peruntukannya. Nah, apabila pajak itu bagi semua warga negara dipukul rata, ditetapkan sama, ya tentunya ini tidak adil. Masa iya pajaknya antara orang yang memiliki mobil mewah dengan orang yang hanya memiliki sebidang tanah itu harga pajaknya sama? Tentu hal ini tidak adil. Maka kita langsung eliminasi jawaban yang D. Lalu yang E, pemerintah mengalokasikan anggaran yang besar untuk pembangunan infrastruktur di kota-kota besar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Harusnya kalau mau adanya pemerataan ya jangan hanya di kota-kota besar saja, tetapi di daerah-daerah pun juga harus diperbaiki infrastrukturnya. Oke, berarti opsi jawaban E juga kita eliminasi. Kemudian kita bandingkan antara B sama C. Tadi sudah aku jelaskan kenapa kok yang C ini bobotnya masih di bawahnya opsi yang B, ya karena tadi ya programnya seringkali belum sesuai dengan peruntukannya. Maka jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 4 ini adalah opsi jawaban yang B. Oke, sekarang kita ke soal yang terakhir atau soal nomor 5.
Dalam konteks bela negara di Indonesia, manakah dari pernyataan berikut yang paling tepat menggambarkan peran warga negara dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan negara? Yang ditanyakan adalah peran warga negara dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan negara. A. Setiap warga negara harus aktif dalam kegiatan politik dan pemerintahan untuk memastikan kebijakan yang mendukung pertahanan nasional. Kalau seluruh warga negara mungkin tidak bisa ya langsung harus terlibat dalam kegiatan pemerintahan, karena tidak semuanya berkesempatan, dan tentunya kan di Indonesia itu juga ada wakil-wakil rakyat yang mana nanti wakil rakyat ini harusnya bertugas untuk menyampaikan aspirasi dari seluruh warga negara. Lalu yang B, warga negara perlu berpartisipasi dalam pelatihan militer dan kegiatan yang memperkuat fisik serta mental guna menghadapi ancaman terhadap negara. Ini juga nggak bisa kalau pelatihan militer ini diterapkan bagi seluruh warga negara. Lalu yang C, warga negara harus mengikuti program-program yang diselenggarakan oleh pemerintah dan organisasi kemasyarakatan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, program-program di sini, program-program yang mana yang dimaksudkan? Ini masih terlalu general atau terlalu umum? Jawabannya belum mengerucut. Lalu yang D, setiap warga negara harus mematuhi hukum dan peraturan serta aktif dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan untuk mendukung stabilitas nasional. Oke, di sini yang paling penting adalah mematuhi hukum dan peraturan. Karena sebenarnya prinsip dasar atau intinya dari bela negara itu ya kita harus mematuhi hukum dan peraturan. Itu intinya dari bela negara. Tapi kita cek dulu opsi jawaban yang E. Setiap warga negara harus mendukung program-program pemerintah yang berfokus pada pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial untuk memperkuat ketahanan nasional. Padahal yang ditanyakan dalam soal adalah menjaga keutuhan dan kedaulatan negara. Sedangkan pada opsi jawaban E yang dibahas justru ekonomi dan kesejahteraan sosial. Tentu ini kurang cocok ya kan teman-teman. Sehingga jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 5 adalah opsi jawaban yang D, yaitu setiap warga negara harus mematuhi hukum dan peraturan. Ini adalah yang menjadi intinya ya. Justru ini adalah prinsip dasar dari bela negara. Oke teman-teman, demikian tadi pembahasan soal-soal tes CPNS TWK yang full penalaran. Semoga penjelasan yang aku berikan bisa dipahami dengan baik oleh teman-teman serta bermanfaat untuk teman-teman nantinya menjalani tes CPNS. Sukses buat kita semua, sampai ketemu di video yang selanjutnya.